Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Sekarang saya hadir lagi ini sebagai tutorial untuk menjelaskan masalah walek lagi ya. Sekarang ini ada yang pertanyaan di bawah kolom komentar, katanya itu berapa lama dikering itu sarannya bang, dan bagaimana harganya itu kalau terlalu kering sekali. Oke lah saudaraku ya. Jadi sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong disimak videonya teman-teman, ditonton sampai habis supaya ada bisa dipetik di dalamnya, namun sedikit kita harus syukuri ya. Karena kita ini semua ini mau membutuhkan namanya ilmu, tambahan ilmu untuk kedepannya bagaimana caranya supaya wali kita itu sukses seperti teman-teman yang sudah sukses yang duluan ya. Apalagi yang baru punya RB yang pemula, yang belum lama. Jadi oke lah teman-teman, ini saya sekarang mau membahas tentang walek yang lamanya kering ya. Kalau masalah walek kita mau bahas yang lamanya kering, kalau habis dipanen di dalam ruangan RBW, tolong dikipas baik-baik ya, dikipas. Apalagi kalau itu bagian dalam RBW nya tidak lembab. Tidak lembab itu biasanya itu sarangnya biasa itu kering. Kalau kering itu kita harus semprot dengan air kan kapan kita tidak semprot dengan air itu biasa itu sarangnya kalau kita buka pecah ya. Kalau pecah itu yang jelasnya harganya jatuh, harga jatuh. Ya jelasnya yang rugi itu yang punya RBW ya. Gitu saudaraku ya. Terkecuali kita pakai orang suruh panen, itu yang bukan yang panen, yang buka sarang yang rugi, yang punya RBW yang rugi ya, yang punya kandang maksud saya. Jadi itu kalau kita membuka sarang itu harus kita harus betul-betul profesional ya. Karena kalau membuka sarang itu tidak profesional itu biasa itu pecah, sarangnya pecah. Tadinya itu dia sarang putih, sarang mangko. Akhirnya kalau dibuka itu tidak disemprot, dipaksakan panen. Itu biasa pecah sarang. Jadi harganya jatuh. Harga jatuh itu berarti yang rugi kan Anda sendiri ya. Jadi kan dari dulu yang saya katakan, kalau membuka sarang di dalam ruangan RBW, kalau tidak lembab kering, diusahakan itu airnya, maksud saya diusahakan itu sarang disemprot dulu, nanti agak lembek, baru kita bisa buka ya. Karena kalau sudah agak lembek itu berarti sudah tidak aman, itu sudah tidak pecah lagi maksud saya begitu. Dan yang cara panen itu diusahakan jangan dipaksakan sebelum anaknya terbang ya. Apalagi kalau baru satu jari setengah, belum cukup 2 jari, baru dua jari itu, sedangkan 2 jari lagi jangan dibuka dulu saudara ya. Nanti 2 jari setengah sampai 2 jari ke atas baru kita bisa lepaskan sarangnya ya. Tapi kalau sudah ditempati bertelur beranak itu yang jelasnya rata-rata itu 2 jari setengah ke atas, karena sudah lama itu sarang ya. Sudah sekitar 2 bulan setengah sampai 3 bulanan lah itu di dalam ruangan RBW, berarti sarang sudah utuh. Kalau terlalu lama juga dibuka di dalam ruangan RBW itu biasanya itu sarang itu berubah warna biasa kuning, dia banyak plek, banyak kotoran, biasa juga banyak tainya yang melengket di sarang ya kalau lama dibuka. Tapi kan ada baiknya juga, karena masalahnya kita kan kejar populasi ya, kejar populasi di dalam ruangan RBW. Kalau masalah sarang itu istilahnya enggak susah sarang saudara kalau sudah banyak burung ya. Gimana caranya kalau kita mau panen banyak kalau burungnya tidak terlalu padat. Jadi itu pesan saya, kalau cara panen itu disemprot dengan air ya. Usahakan pakai air aqua supaya itu sarang itu bagus, jangan pakai air kotor ya. Saudaraku ya. Nanti habis panen, kalau sudah keluar dari ruangan RBW, kita ambil kipas, kita kipas. Masalah jamnya, lamanya kita kipas, itu tidak menentu, tergantung dari basahnya sarang ya, tergantung dari basahnya sarang. Gitu saudaraku.
Seumpamanya terlalu basah, terlalu kita semprot itu waktunya kita buka, kita itu lama-lama kita kipas karena terasa itu kalau kering. Kalau kering itu biasa kalau kita itu lipat, biasa kalau kita lipat biasa itu agak keras. Malah biasa kalau sedikit kita lipat itu biasa pecah itu sarang. Kalau pecah itu kan jelas jatuh harga. Jadi perkirakan saya bilang sudah kering. Ya kentara itu kalau sudah kering ya agak bunyi-bunyi itu sarang itu kalau kita angkat. Kalau kita angkat banyak biasa agak-agak kayak ini. Nah, biasa itu sudah kering. Ya istilahnya bebas dari kadar air. Kita mau jual bagus, kita mau simpan juga aman dari warna. Nah, kalau lembab kita simpan itu tidak kering, kita simpan itu kan sarang itu berubah warna, rusak juga ya. Jadi itu teman-teman tolong disimak videonya, ditonton sampai habis. Siapa tahu kalau biasanya itu orang yang sudah buka sarang, cara bukanya gimana, sudah dibuka itu kalau agak basah gimana, apa kita langsung simpang atau kita langsung jual. Yang jelasnya itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau basah, tapi ada tapinya. Masalahnya itu yang pembeli pasti dipotong kadarnya ya, gitu. Kalau kita simpang di dalam tempat semacam kayak bos atau dos atau karton, biasanya itu kalau tidak kering biasa berubah warna, apalagi kalau kita simpan berminggu-minggu sampai dia bulanan gitu. Itu berubah warna, tadi itu warna putih umpamanya, dia masuk umpamanya super putih kapas, tapi kalau tidak kering kita simpan nanti berubah warna jadi kuning. Itu jadi harganya juga jatuh. Bisa jadi bilang kenapa dulu saya simpan ini, saya punya sarang ini putih, kenapa berubah warna jadi keren kuning. Karena tadinya waktu kita mau simpan, kita tidak terlalu kipas kering, langsung kita simpan ya, karena sarang itu sebenarnya tahan. Hanya warna yang kita takuti kalau berubah. Itu ya saudaraku ya. Jadi kalau warna berubah berarti harga jatuh. Sedangkan kita mau membutuhkan ini harga istilahnya maksimal ya. Harga itu kita mau puas. Itu. Jadi cara simpang sarang itu, cara mengeringkan sarang jangan dijemur dengan matahari. Kapan kita jemur dengan matahari berarti sarang itu biasa hancur. Ya, hancur. Dia juga biasanya itu kalau kita jemur matahari itu cepat berubah warna. Beda kalau kita kipas ya. Kita kipas, pakai kipas. Itu. Nanti kering baru kita simpang. Ya, jadi itu yang saya maksud, yang masalah sarang kita itu gimana cara supaya sarang itu aman saja dengan harga tidak terpukul, maksudnya tidak jatuh, tidak murah. Jadi itu yang saya bahas ini teman-teman, ini yang penjelasan di bawah kolom komentar. Berapa lama dikering sarangnya bang, gimana tahunya kalau sudah kering atau belum kering. Nah itu kentara itu sarang kalau sudah kering, kentara juga kalau belum kering, agak-agak lentur dia kalau kita pegang kalau belum kering. Nah kentara itu ya saudaraku ya. Tapi jangan juga terlalu kering sekali ya. Kapan terlalu kering sekali biasa itu sarang juga akan pecah kalau kita simpan. Nah itu yang jelasnya perkirakan ini agak sudah kering gitu karena banyak tingkatan kadar ya. Jadi tolong saudara, siapa tahu kalau masih ada yang mau bertanya di bawah di masalah konten saya ini, di tutorial saya, tolong ditulis di bawah kolom komentar. Siapa tahu kalau ada belum pas atau maksud saya belum paham, jangan sungkan-sungkan ya. Mau bertanya, ada yang mau ditanyakan masalah RBW, masalah harga sarang, kualitas, komposisi, tingkatan sarang, nanti saya jelaskan. Kalau saya tidak bisa jawab dengan melalui lisan, insya Allah saya jelaskan melalui tutorial saya. Kalau ada waktu luang, mudah-mudahan kita panjang umur semua, sehat selalu. Yang punya RBW itu mudah-mudahan cepat berhasil, cepat sukses, cepat paham apa yang saya utarakan ini, karena demi kebaikannya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Tanpa terkecuali, yang penting dia itu mau berusaha, doa dan usaha ya, gitu saudaraku ya. Jadi oke lah saudara, inilah kontenku, saya bahas ini masalah cara pengering sarang dan harga tidak jatuh. Semoga bermanfaat buat saudaraku. Jangan lupa doanya ya,
Nah, begitupun juga saya. Insya Allah kita ketemu lain waktu kalau panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.